semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebongkar satu misteri internet yang mungkin lagi kalian alamin sendiri di rumah. Pernah nggak sih kalian mikir, duh, saya mau kok bayar lebih mahal, kenapa sih internet saya nggak bisa di-upgrade? Nah, kalau kalian pakai layanan yang sering disebut internet rakyat, pertanyaan ini pasti sering banget muncul di kepala. Kenapa ya kecepatannya itu seolah-olah mentok, terkunci di angka 100 Mbps? Oke, kita bedah langsung ya masalah utamanya. Kita sebut aja fenomena ini tembok kecepatan 100 Mbps. Ini tuh kayak batas mentok kanan yang rasanya mustahil banget buat ditembus. Ternyata jawabannya itu bukan cuma soal teknologi loh. Akar masalahnya justru ada di sebuah model bisnis yang kelihatannya sederhana, tapi jujur aja strateginya ini brilian banget. Dan inilah yang membawa kita ke inti penjelasannya. Ada sebuah analogi yang bakal bikin semuanya jadi masuk akal. Kita sebut aja ini model nasi bungkus. Coba deh bayangin perbandingan ini ya. Di satu sisi kita punya restoran à la carte yang mewah. Kalian bisa pesan macem-macem, minta request khusus, tambah ini, kurangin itu. Tapi ya jelas harganya lebih mahal dan operasinya jadi ribet buat dapurnya. Nah, di sisi lain ada warung nasi bungkus serba 10.000. Pilihannya ya cuma satu, lauknya itu-itu aja, tapi harganya murah meriah dan prosesnya super efisien. Ratusan orang bisa dilayanin cepet banget karena semuanya standar. Nah, model nasi bungkus inilah yang dipakai sama layanan internet kalian. Ini tuh sistem produksi massal. Semua pengaturannya disamain buat ribuan pelanggan. Artinya apa? Nggak ada kustomisasi. Jadi ya lupain aja deh angan-angan soal paket khusus gamer atau streamer. Justru karena kesederhanaan inilah biaya operasional mereka jadi rendah, yang akhirnya bikin harga langganan kalian tetap murah. Kalau mereka nawarin opsi upgrade, sistemnya jadi kompleks. Dan ujung-ujungnya, harga buat semua pelanggan pasti bakal naik. Oke, jadi strategi bisnisnya masuk akal banget ya. Tapi, tunggu dulu. Alasannya ternyata bukan cuma itu. Ada satu batasan lain yang lebih mendasar, yaitu batasan fisik dari perangkat keras yang nempel di atap rumah kalian. Sekarang kita masuk ke alasan kedua yang sedikit lebih teknis nih, batasan perangkat keras nirkabel yang ada di rumah kita masing-masing. Sebelum kita lanjut dan jadi pusing, kita pahami dulu satu istilah kunci ini, CPE atau Customer Premises Equipment. Gampangnya gini, ini tuh modem yang dipasang di atap rumah kalian. Nah, alat inilah yang tugasnya nangkep sinyal internet nirkabel dari tower pemancar. Nah, ini dia poin krusialnya. Memaksa kecepatan 200 Mbps lewat perangkat CPI standar ini, analoginya itu seperti kalian mencoba pasang mesin truk ke dalam bodi motor skuter. Kebayang gak sih kacaunya gimana? Secara teori mungkin nyala, tapi hasilnya pasti berantakan. Jadi, apa yang bakal kejadian kalau ini dipaksain? Coba bayangin, prosesor kecil di dalam modem itu dipaksa kerja rodi ngolah data 2 kali lipat dari kapasitas maksimalnya. Akibatnya, wah, udah deh, sinyal jadi nggak stabil, koneksi bakal putus nyambung terus, modemnya bisa kepanasan, bahkan nge-crash. Pengalaman internetan kalian justru bakal jauh lebih buruk daripada bertahan di 100 Mbps yang stabil. Jadi, batasan ini sebenarnya ada untuk menjaga kualitas layanan buat semua penggunanya. Oke, sampai sini kita paham ya kenapa secara resmi itu nggak bisa. Tapi, namanya juga orang Indonesia kan, selalu ada aja cara ngakalinnya. Gimana kalau kita intip sedikit cara nakal atau solusi hackernya? Metodenya ini disebut load balance, dan begini cara kerjanya. Pertama, kalian harus pasang modem kedua. Iya, beneran, kalian daftar lagi pakai nama lain, jadi nanti ada 2 perangkat di atap. Kedua, kalian perlu beli router khusus yang punya fitur load balancing. Dan yang terakhir, router canggih inilah yang tugasnya menggabungkan sinyal dari 2 modem tadi jadi 1 jalur keluar. Dan hasilnya, secara teori, 100 Mbps ditambah 100 Mbps bakal ngasih kalian kecepatan total sampai 200 Mbps. Tapi, dan ini tapinya gede banget ya, coba dengerin kutipan langsung dari sumber kami. Ini ribet dan teknis, tidak disarankan buat orang awam. Jadi meskipun kedengarannya mungkin, ini jelas bukan solusi colok dan main yang bisa dilakuin semua orang dengan gampang. Nah, setelah kita bongkar semua rahasianya, dari sisi bisnis, teknis, sampai cara ngakalinnya, pertanyaan besarnya sekarang adalah, sebenarnya internet jenis ini cocoknya buat siapa sih? Apakah ini untuk Anda? Oke, biar gampang, mari kita cocokkan sama kebutuhan kalian.
Kalau kalian pakainya cuma buat streaming, browsing sehari-hari, atau mungkin kerja dari rumah, layanan ini udah jadi pilihan yang pas banget. Tapi kalau kebutuhannya buat kantor besar dengan 50 karyawan lebih, wah jelas kalian bukan target pasarnya. Dan buat pekerjaan super berat kayak editing video profesional, ya solusinya adalah beralih ke paket fiber optik khusus. Harganya memang beda jauh, tapi kualitasnya sepadan. Jadi, kesimpulannya, kita kembali lagi ke kutipan Pamungkas ini. Bisa sih diakalin, tapi ribet pasangnya. Resiko ditanggung sendiri ya. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa terkadang solusi yang paling murah dan paling sederhana itu justru yang terbaik. Kecuali yaitu kalian memang siap menghadapi kerumitan dan menanggung resikonya sendiri.